Halo sahabat spiritual, balik lagi di channel ini, channel yang akan menguak misteri dan warisan kearifan leluhur kita. Hidup dan mati adalah misteri besar, tapi tahukah kalian, dalam tradisi Primbon Jawa, seringkali ada bisikan-bisikan alam semesta atau firasat yang menjadi pertanda akan datangnya sebuah perpisahan abadi, terutama jika itu menyangkut anggota keluarga terdekat kita. Firasat ini bisa muncul dalam mimpi, perubahan perilaku, atau bahkan sensasi fisik. Sebelum kita menyelami 5 firasat yang dipercaya menjadi pertanda kematian anggota keluarga menurut Primbon, saya mau ajak kalian semua. Klik tombol like sekarang juga kalau kalian merasa konten ini menarik. Tulis di kolom komen pengalaman atau firasat yang pernah kalian rasakan. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali kita mengunggah video tentang misteri kehidupan lainnya. Baik, mari kita buka lembaran Primbon ini, dan selami satu persatu. Inilah 5 firasat kematian anggota keluarga menurut warisan Primbon. Firasat pertama, perubahan sinar mata dan ekspresi wajah. Sahabat spiritual, kita akan menyelami firasat yang paling halus, yang hanya bisa dilihat oleh mata batin dan perhatian yang mendalam, perubahan sinar mata dan ekspresi wajah. Dalam kearifan Primbon Jawa, mata diakini bukan hanya jendela jiwa, melainkan juga cerminan energi kehidupan atau prana seseorang. Ketika energi ini mulai ditarik oleh alam semesta sebagai persiapan menuju gerbang akhirat, dampaknya akan terlihat nyata pada mata, wajah, hidung, dan telinga. Cahaya mata yang pudar dan condong. Primbon mengajarkan bahwa tatapan mata seseorang yang mendekati ajal akan mengalami degradasi visual dan spiritual. Mata yang tadinya memancarkan semangat hidup, kini terlihat sayu, kosong, atau seolah kehilangan sinarnya, sering disebut sinar mata sudah pudar. Ini bukan sekadar mata lelah, melainkan hilangnya kilau batiniah yang mengindikasikan bahwa jiwa sedang bersiap melepaskan ikatan ragawi. Para leluhur bahkan memberikan garis waktu yang mengerikan. Jika sinar mata benar-benar pudar dan condong, ini bisa menjadi pertanda bahwa waktu yang tersisa mungkin kurang dari seminggu. Pudar bukan dalam artian buta, tetapi ketiadaan fokus dan cahaya batin, seolah penglihatan mereka sudah mulai tertuju pada alam yang berbeda, sebuah dimensi antara dunia dan akhirat. Perubahan morfologi wajah, hidung, telinga, dan kulit. Selain mata, Primbon juga mencatat perubahan morfologi wajah yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Ini diakini sebagai penanda fisik melemahnya organ-organ penting. Hidung yang menurun. Pada orang yang sakit parah, sering diperhatikan bahwa ujung hidung perlahan terlihat turun atau masuk ke dalam, kempis, jika dilihat dari sisi samping. Perubahan halus ini diinterpretasikan sebagai pertanda sistem pernapasan dan energi vital sudah sangat terbebani. Telinga yang layu. Bagian daun telinga, terutama ujungnya, akan terlihat layu dan seolah semakin masuk ke dalam atau mengkerut. Hal ini dianggap sebagai indikasi dari penurunan drastis sirkulasi darah dan energi di area kepala, yang menunjukkan penarikan energi vital ke pusat tubuh. Kulit dingin dan pucat. Seluruh kulit, terutama area wajah dan anggota gerak, akan mulai terasa sangat dingin atau bahkan kebiruan, sianosis. Dalam Primbon, suhu dingin yang menjalar diakini adalah proses ditariknya kehangatan hidup. Kondisi ini dipercaya sebagai tanda bahwa usia seseorang tidak akan lama lagi. Semua tanda ini menuntut kepekaan yang luar biasa dari anggota keluarga. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan waktu bagi keluarga untuk menyiapkan hati, menguatkan iman, dan mendampingi orang terkasih dengan penuh ketenangan di hari-hari terakhirnya. Ini adalah ilmu Titen, pengamatan mendalam para leluhur tentang pola-pola yang menyertai perpisahan abadi. Firasat kedua, terkabulnya semua keinginan dan perubahan perilaku. Firasat kedua ini sangat filosofis dan sering dianggap sebagai anugerah terakhir, atau tanda penyempurnaan jiwa sebelum meninggalkan raga, terkabulnya semua keinginan dan perubahan perilaku. Konsep utamanya adalah bahwa alam semesta, atau takdir, seolah memberikan izin kepada jiwa untuk menyelesaikan semua urusan dan hasrat duniawi sebelum dipanggil pulang. Seluruh hasrat dan keinginan mendadak terkabul. Primbon mengajarkan, seseorang yang sisa usianya di dunia sudah menipis, seringkali akan merasakan bahwa seluruh keinginannya tiba-tiba terpenuhi. Bukan hanya keinginan besar, melainkan juga hal-hal kecil yang selama ini tertunda. Rasa tidak ada lagi keinginan. Puncaknya, orang tersebut akan mencapai titik di mana ia merasa sudah tidak memiliki keinginan lagi.
Semua hasrat duniawi telah terpuaskan atau direlakan. Ini memberikan rasa damai yang mendalam dan pasrah, sebuah kondisi mental dan spiritual yang sempurna untuk menghadapi kematian. Meningkatnya nafsu makan, terutama saat sakit bagi yang sakit, salah satu tanda yang sering muncul beberapa hari sebelum ajal adalah lonjakan nafsu makan yang tiba-tiba. Setelah berminggu-minggu sulit makan, mendadak ia ingin menyantap makanan favoritnya dengan lahap, merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ini diakini sebagai penanda bahwa tubuh sedang mengumpulkan sisa energi terakhir, dan jiwa diberi kesempatan untuk menikmati anugerah duniawi terakhir. Perubahan sikap dan kecenderungan menarik diri. Seiring dengan terpenuhinya keinginan, muncul pula perubahan perilaku yang mencolok, yang oleh primbon disebut sebagai penyesuaian batin. Sikap tenang atau kekanak-kanakan. Orang tersebut bisa menjadi sangat tenang, sabar, dan penuh kasih sayang melebihi biasanya, seolah sudah pasrah dan menerima takdir. Atau, sebaliknya, ia bisa tiba-tiba bersikap seperti anak kecil, manja, dan memerlukan perhatian ekstra. Sikap kekanak-kanakan ini ditafsirkan sebagai kembalinya jiwa pada fitrahnya yang murni sebelum dilahirkan. Kecenderungan mengasingkan diri. Beberapa orang yang mendekati akhir hayatnya akan mulai menarik diri dari interaksi sosial dan keluarga, meskipun mereka mencintai orang-orang di sekitarnya. Ini bukan penolakan, melainkan sebuah kebutuhan alami jiwa untuk fokus pada perjalanan batin dan mempersiapkan diri tanpa gangguan. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu dalam diam, tidur, atau merenung. Firasat ini adalah pengingat bahwa hidup harus diselesaikan dengan damai. Jika kita melihat tanda-tanda ini pada anggota keluarga, primbon menasihati agar kita tidak panik, tetapi justru melayani hasrat terakhir mereka, memberikan kasih sayang tanpa batas, dan menemani mereka dalam proses penyempurnaan diri menuju alam yang abadi. Firasat ketiga, sensasi dingin atau denyutan aneh di tubuh. Sahabat spiritual, kita memasuki wilayah firasat yang lebih sensitif, yaitu sensasi fisik yang dirasakan oleh orang yang mendekati ajalnya, terutama terkait dengan penarikan energi vital tubuh. Firasat ini, menurut primbon, seringkali terjadi pada waktu-waktu khusus, yakni setelah waktu asyar, yang diakini sebagai waktu pergantian energi alam yang krusial. Getaran menggigil, 100 hari, dan hawa sejuk yang menjalar. Primbon mencatat bahwa salah satu pertanda awal, yang konon muncul sekitar 100 hari sebelum kematian, adalah sensasi menggigil yang tidak wajar, seolah kedinginan hebat, yang menjalar dari ujung rambut hingga ujung kaki. Getaran ini diakini sebagai tanda bahwa ruh dan raga mulai merasakan getaran alam baka, atau proses penyinaran yang mengawali penarikan energi. Namun, tanda ini konon hanya dirasakan oleh mereka yang peka atau yang diberi kesadaran oleh Tuhan. Lebih dekat lagi ke hari H, muncul fenomena yang lebih spesifik, hawa sejuk yang menjalar. Hawa ini terasa dingin di titik-titik pusat energi, dimulai dari pusar, turun ke pinggang, dan perlahan naik hingga ke jakun atau pangkal leher. Keluarga yang merawat kadang bisa merasakan hawa sejuk ini dengan menempelkan tangan di area pusar. Kehangatan hidup ditarik ke dalam, meninggalkan sensasi dingin pada kulit luar. Ini adalah penanda tubuh sedang mematikan fungsi sirkulasi perifer dan menahan energi di pusat-pusat vital terakhir. Denyutan kencang pada pusar dan dahi. Firasat ini melibatkan denyutan atau getaran pada titik-titik tertentu di tubuh yang dianggap sangat terhubung dengan energi kehidupan. Denyutan pusar, 40 hari sekitar 40 hari sebelum kematian, terutama setelah asyar, orang tersebut mungkin merasakan denyutan kencang yang tidak biasa di bagian pusar. Dalam tradisi spiritual Jawa dan Islam, 40 hari adalah periode penting. Ada keyakinan bahwa pada saat ini, daun yang bertuliskan nama seseorang akan gugur dari pohon di arsi Tuhan, menandakan malaikat maut telah mengambil tugasnya dan mulai mengawasi orang tersebut secara intensif. Denyutan pusar adalah resonansi fisik dari peristiwa spiritual tersebut. Denyutan dahi, 3 hari, dan ubun-ubun, 1 hari mendekati akhir, yaitu 3 hari sebelum ajal. Denyutan yang kuat dapat dirasakan di dahi bagian tengah, antara alis. Denyutan ini sangat intens dan diakini sebagai penanda melemahnya kesadaran duniawi. Puncaknya, sehari sebelum kematian, denyutan akan berpindah ke bagian belakang kepala atau ubun-ubun. Denyutan ubun-ubun ini diakini menandakan bahwa orang tersebut tidak akan lagi sempat menemui waktu asyar di hari berikutnya. Titik-titik denyutan ini adalah gerbang penarikan ruh yang disampaikan primbon agar keluarga bisa bersiap dan memperbanyak doa serta bimbingan.
Firasat keempat, tiba-tiba teringat jelas atau terbayang-bayang. Firasat keempat adalah fenomena spiritual yang terjadi pada anggota keluarga yang ditinggalkan, terutama mereka yang memiliki ikatan batin atau emosional yang sangat kuat dengan orang yang akan meninggal. Firasat ini sering datang dalam bentuk ingatan, bayangan visual, atau bahkan komunikasi batin. Ingatan intensif dan bayangan yang mengganggu. Ini adalah firasat yang paling sering diceritakan. Anggota keluarga, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba akan teringat jelas tentang orang yang akan meninggal tersebut. Kilasan ingatan acak. Seseorang mungkin sedang melakukan aktivitas normal, bekerja, memasak, atau mengemudi, namun tiba-tiba muncul kilasan ingatan yang sangat spesifik dan kuat tentang almarhum. Misalnya, teringat pada ucapan, tawa, atau momen kecil yang sudah lama terlupakan. Ingatan ini terasa begitu nyata dan sulit dihilangkan. Terbayang-bayang dan prekognisi. Lebih kuat lagi, ada yang merasa terbayang-bayang sosok orang tersebut selama beberapa hari. Seolah-olah mereka melihat sekilas bayangan di sudut mata, atau merasakan kehadiran yang sangat kuat di dalam rumah. Firasat jenis ini, dalam primbon, dianggap sebagai ilmu titen, pengetahuan melalui pengamatan pola, di mana alam bawah sadar menangkap sinyal energi dari orang terdekat. Kadang, firasat ini datang dalam bentuk kegelisahan yang tidak beralasan atau perasaan deja vu tentang sebuah peristiwa sedih yang akan datang. Mimpi pertemuan, perpisahan, atau simbolis. Mimpi seringkali menjadi medium paling kuat bagi firasat kematian dalam primbon. Ini adalah komunikasi batin yang paling langsung. Mimpi pamit atau perpisahan. Anggota keluarga yang ditinggalkan, terutama anak atau pasangan, sering bermimpi bertemu dengan orang yang akan meninggal, di mana orang tersebut terlihat berpamitan, pergi jauh, atau berpakaian serba putih. Mimpi perpisahan ini bukan lagi pertanda, melainkan konfirmasi batin bahwa perpisahan fisik sudah dekat. Mimpi simbolis. Terkadang mimpi datang dalam bentuk simbolis yang menunjukkan perubahan peran besar dalam keluarga. Contohnya, anak laki-laki tertua bermimpi bahwa ia sudah menjadi kepala keluarga, lalu tak lama kemudian ayahnya meninggal, sehingga ia harus mengambil peran itu. Atau, bermimpi tentang pohon keluarga yang tumbang, atau bintang yang jatuh dari langit. Mimpi-mimpi ini adalah simbol dari perpindahan jiwa dan perubahan tatanan keluarga yang akan segera terjadi. Primbon menyarankan, jika firasat batin ini muncul, jadikan itu sebagai isyarat untuk segera mengunjungi orang tersebut, menghabiskan waktu yang berkualitas, dan memastikan tidak ada lagi urusan duniawi, seperti utang, janji, atau permintaan maaf, yang tertinggal. Firasat kelima, rasa berat dan kaku pada anggota gerak dan melemahnya raga. Sahabat spiritual, firasat terakhir yang sering dicatat dalam primbon adalah kemunduran fungsi fisik secara drastis, terutama pada anggota gerak. Ini adalah tanda-tanda yang paling dekat dengan momen perpisahan, di mana raga sudah hampir melepaskan kendali sepenuhnya. Firasat ini berfokus pada rasa berat, kekakuan, dan pelemahan umum pada tubuh. Kekakuan pada telapak kaki dan kesulitan bergerak. Salah satu pertanda fisik yang paling spesifik menjelang kematian, menurut primbon, terletak pada kaki, khususnya telapak kaki. Kaki jatuh ke depan dan kaku. Jika seseorang yang terbaring sakit, atau bahkan yang terlihat masih cukup bugar, telapak kakinya yang tadinya masih bisa ditegakkan atau ditekuk, perlahan akan jatuh lurus ke depan, menjadi kaku dan sulit sekali untuk digerakkan atau didorong kembali ke posisi normal. Kekakuan ini diakini sebagai penanda bahwa energi vital, prana, di bagian bawah tubuh sudah hampir sepenuhnya ditarik. Otot melemah drastis. Selain telapak kaki, seluruh otot tubuh akan mengalami pelemahan, ataksia, yang signifikan. Orang tersebut akan merasa sangat tidak bertenaga, sulit untuk duduk, bahkan untuk mengubah posisi tidur pun memerlukan bantuan penuh. Ini adalah kondisi di mana tubuh secara biologis sudah mengurangi semua fungsi yang tidak esensial, sebagai persiapan untuk menghentikan keseluruhan sistem. Penarikan diri dan penurunan fungsi tubuh non-esensial. Firasat ini juga mencakup gejala penurunan fungsi tubuh yang menyertai penarikan energi. Peningkatan waktu tidur. Orang yang mendekati ajal akan menghabiskan waktu lebih banyak untuk tidur atau dalam kondisi tidak sadar. Perubahan metabolisme membuat tubuh tidak lagi membutuhkan banyak energi, dan kelelahan menjadi dominan. Tidur panjang ini dianggap sebagai cara alami raga untuk melindungi diri dari rasa sakit dan mempersiapkan jiwa untuk transisi. Penolakan makan dan minum.
Seiring melemahnya fungsi pencernaan, orang tersebut akan menolak makan atau minum sama sekali. Primbon menafsirkan ini sebagai tanda bahwa nutrisi duniawi sudah tidak lagi relevan bagi raga yang akan ditinggalkan. Fungsi ginjal pun melemah, ditandai dengan jarang buang air kecil atau perubahan warna urin. Perubahan pola napas. Akhirnya, pola pernapasan akan menjadi sangat tidak teratur. Kadang napas menjadi dalam dan cepat, lalu diikuti jeda yang lama, cenestokes breathing. Suara napas juga bisa disertai bunyi karena penumpukan dahak, death rattle. Ini adalah tanda akhir bahwa sistem pernapasan, sebagai penanda hidup, sedang berjuang keras sebelum berhenti total. Semua tanda fisik ini, jika diamati dalam konteks primbon, bukan sekadar gejala medis, melainkan representasi dari pertempuran terakhir raga dan ruh. Dengan mengetahui firasat ini, keluarga didorong untuk fokus pada kenyamanan, ketenangan, dan bimbingan spiritual, memastikan kepergian orang terkasih berjalan dengan damai dan penuh ikhlas. Nah sahabat spiritual, itulah 5 firasat yang dipercaya menjadi pertanda kematian anggota keluarga menurut warisan kearifan primbon. Perlu diingat, semua ini adalah warisan budaya dan kepercayaan yang harus kita sikapi dengan bijak. Kematian adalah takdir ilahi yang pasti datang, dan tanda-tanda ini sebaiknya kita jadikan sebagai pengingat untuk selalu berbuat baik dan menghargai waktu bersama orang-orang tercinta, bukan untuk ditakuti. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian pernah merasakan salah satu firasat ini? Tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, pastikan untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya.